Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Amerta Manuaba. Jadi kan saya pernah buat video tuh, saya membahas mengenai Dana Stabil versus Sukor Invest Stable Fund. Iya, memang dari kesimpulannya kan itu seperti kakak beradik ya. Kita juga sudah lihat fact sheet di dalamnya, obligasinya mirip-mirip gitu loh. Bahkan banyak obligasi Sinarmas dan juga usaha-usaha Sinarmas yang ada di dalam Sukor Invest Stable Fund. Tapi kan kalau saya nge-review tanpa nyobain langsung, itu kayak bukan channel Amerta Manuaba ya. Jadi by request dari teman-teman di bibit.id investasi reksadana untuk pemula, mereka pada minta tuh saya mulai nabung di SSF. Sebagai warga Facebook yang baik, saya akhirnya nabung. Jadi kemarin tuh saya mau masukin dana hampir 400 juta ya di Sukor Invest Stable Fund. Tapi akhirnya mentok. Dia mentok di 200 juta karena limit transfer hariannya. Ya, sebagai warga yang baik juga saya posting juga akhirnya di sana. Yuk kita baca komentar-komentar netizen yang berbudiman di grup bibit.id investasi reksadana untuk pemula. Mantap Li, semoga ketularan bisa nabung segitu. Amin, yang kuasa memberkati. Ayo semangat cari uang yang banyak. Lumayan masuk YouTube. Halo Pak Yunus masuk YouTube. Wah, ini ada adminnya yang komentar. Ini Pak Sedewa Putra. Wah, akhirnya beli diversifikasi ke SSF ya gitu. Terima kasih ya sudah memenuhi keinginan diversifikasi biar jadi edukasi. Yeah. Jadi Pak Sadewa ini beberapa kali mengingatkan teman-teman untuk melakukan diversifikasi yang bagus ya. Jadi kan prinsipnya kita tidak boleh menaruh telur di dalam keranjang yang sama. Jadi apabila terjadi sesuatu dan lain hal di keranjang tersebut sampai jatuh misalnya, keranjang yang lain masih aman gitu loh. Apalagi kalau teman-teman banyak bermain di tempat yang high risk gitu ya. Sebaiknya diversifikasi di tempat yang aman dan moderat juga ada ya. Mulai mendua ya Om. Karena saya lihat YouTube-nya Om, good luck. Jadi banyak teman-teman yang anggap saya narik tabungan dari Dana Stabil dan saya pindah ke SSF. Sebenarnya enggak loh gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tabungan Dana Stabil saya masih utuh ya. Bahkan sudah berbunga jadi 19 juta memasuki bulan Agustus ini. Dan teman-teman bisa lihat di Sukor Investable Fund itu dana yang berbeda. Makanya terjadi peningkatan nih, alokasi saya di reksadana itu mencapai 1,5 miliar. Kan awalnya 1,1 ya teman-teman. Iseng aja. Ayo angkat aku jadi anak buahmu, jadi tukang kebun juga apa-apa. Kita love dulu. Yuk 1M juga beli. Aduh, ya rencana sih memang naruh 1 miliar ya, tapi kemungkinan besar saya ada prospek bisnis baru nih bulan Agustus ini. Jadi mungkin bulan ini belum bisa sampai 1 miliar. Kita pakai uangnya di tempat yang ya lebih high risk daripada reksadana ya. Suhunya turun tangan, akhirnya beli ikat Sukor. YouTuber ini udah pindah ya dari Dana Stabil. Belum, di Dana Stabil saya masih utuh. Lumayan komenku masuk YouTube. Halo YouTube. Gimana caranya gua ngejar lu? Selalu ketinggalan lambaikan tangan. Saya sudah sampaikan juga ke teman-teman, sebenarnya pertandingannya itu hanya dengan diri kita sendiri. Jadi kita nggak usah membandingkan dengan orang lain ya gitu. Jadi selama kita menjadi lebih baik daripada diri kita kemarin, ya semua baik-baik saja teman-teman. Jadi Anda berada pada track record yang benar gitu. Karena pertandingannya hanya dengan diri sendiri saja. Oh ya, kemarin tuh ada juga yang nanya ya ke saya. Ya, dia komentar sih di YouTube, tapi dia minta data diri yang nggak ditampilkan di sini. Jadi dia nanya apabila kita menabung reksadana dan uang kita ditaruh di bank kustodian. Nah, kebetulan orang tersebut punya hutang di bank kustodian itu dan sepertinya belum bayar. Apakah nggak bermasalah uang kita di reksadana tersebut? Dari mana saya jawab ya? Sebenarnya saya harus luruskan dulu. Kalau teman-teman punya hutang, ngapain nabung di reksadana? Lebih baik bayar aja dulu hutangnya itu gitu loh. Karena kan bunga dari hutang itu bisa 11-13% ya. Apalagi kalau nggak ada jaminannya gitu. Jadi kalau teman-teman punya hutang, lebih baik dilunasi dulu baru mulai berinvestasi gitu. Dalam kasus-kasus seperti ini tidak ada keterkaitan dengan bank kustodian itu apabila teman-teman punya hutang di sana. Jadi ini kan kita hubungannya dengan manajer investasinya ya. Jadi bukan antara kita dengan banknya gitu. Tapi saran saya lebih baik ditarik dulu reksadana investasinya dan dipakai untuk membayar hutang.
Jadi setelah teman-teman hutangnya lunas, baru silahkan memikirkan mengenai investasi ya. Kecuali untuk utang-utang produktif ya teman-teman. Kadang-kadang kalau kita punya hutang nih untuk kepentingan bisnis segala macam, itu masih masuk akal lah gitu. Apalagi kalau return bisnis kita itu pada akhirnya bisa menutupi bunga bulanan atau pada akhirnya bisa melunasi hutangnya itu gitu. Saya di tahun 2016 saya punya hutang sampai 1,95 miliar, hampir 2 miliar sih waktu itu. Tapi karena itu saya baru mau memulai untuk bisnis properti, saya jual beli itu. Waktu itu saya jual beli rumah gitu. Ya saya dapat plafon selama 15 tahun. Waktu itu yang ngasih plafon, yang ngasih pinjaman itu adalah BNI Syariah gitu. Saya terima kasih sekali nih untuk BNI Syariah. Walaupun saya tidak disponsori di video kali ini dan di video-video yang lain gitu. Mau memberikan uang yang cukup besar tuh kepada orang yang memang baru mulai berusaha. Memang sih kalau kita meminjam uang untuk kepentingan kredit pembelian rumah ya teman-teman, jaminannya kan rumahnya itu sendiri gitu loh. Jadi kalau terjadi sesuatu dan lain hal, resiko terburuknya ya rumah itu yang dijual gitu. Jadi nggak sampai kita yang minus gitu. Itu kan kita memiliki hutang tapi dengan jaminan gitu. Jadi posisinya lebih aman. Ya prinsipnya kalau kita membeli rumah, terus rumah itu misalnya kita perbaiki tuh, kita kontrak-kontrakkan, kita biarkan orang menyewanya. Selama biaya sewanya itu, artinya biaya sewanya itu menutupi biaya cicilan kita per bulan di bank, ya udah teman-teman aman gitu loh. Artinya kan orang yang nyewa rumah kita yang bayarin cicilannya, dan dalam jangka waktu 15 sampai 20 tahun rumah itu jadi milik kita gitu. Atau misalnya tuh saat sudah ada apresiasi harga, misalnya dalam 5 sampai 10 tahun harga rumahnya naik gitu. Jadi misalnya teman-teman beli rumah seharga 2 miliar, terus rumahnya naik menjadi 2,2 atau 2,4 miliar, ya silakan dijual kembali, dan selisih perbedaan harga itu adalah keuntungan buat teman-teman gitu. Dan apalagi kalau teman-teman memang mau memikirkan investasi yang paling aman tuh, investasi yang paling aman yang harganya terus naik adalah properti. Jadi nggak mungkin salah sih kalau kita membeli properti, karena kan peningkatan jumlah penduduk di dunia itu kan sekarang sudah hampir 8 miliar. Sekarang sudah hampir 8 miliar ya. Dan ke depan pasti lebih banyak lagi, bertambah lebih banyak lagi. Nah karena jumlah manusia bertambah, tapi kan jumlah tanah, kan jumlah bumi segini-segini aja, nggak bisa diperlebar ya. Makanya harga tanah, harga perumahan itu bakal terus naik gitu. Ya jadi kalau teman-teman nggak mau jual beli rumah, bisa juga disewa-sewakan. Misalnya kita nabung nih atau investasi biasa, investasi kita dalam 15 tahun ini belum tentu bisa membeli rumah tersebut itu. Karena kan dalam 15 tahun apalagi properti pasti sudah ada peningkatan harga. Nah terus ini nyambung nih, ada pertanyaan berikutnya. Beli, gimana menurut Beli kalau kita misalnya lagi ada yang pacaran nih, terus mau nabung sama-sama, rencananya patungan beli rumah gitu. Sebenarnya saya nggak mau terlalu berkomentar ya masalah ini, karena kan itu kan hubungan personal antara Anda dengan pasangan Anda. Tapi kalau kita telusuri secara logis gitu, Anda yakin tidak akan menikah dengan dia? Kan bisa terjadi sesuatu dan lain hal di masa depan nanti. Jangan sampai misalnya Anda sudah menabung bersama, habis itu membeli rumah itu sama-sama, yang terjadi malah kalian pisah, ya akhirnya kan rumahnya terpaksa dijual dan dibagi dua gitu. Ya kalau bisa dijual cepat, atau misalnya pas harganya sudah naik, misalnya harga pas turun, terus kalian terpaksa jual tuh, malah rugi jadinya gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin trust fund, artinya ya rekening bersama dengan pasangan itu pastikan sudah resmi menikah gitu loh. Sudah ada, kalau nggak ada ya buat perjanjian hitam di atas putih lah gitu. Karena nggak jarang ya terjadi konflik misalnya antara pasangan tuh, mereka sudah nabung sama-sama, tahu-tahu nggak bersama, akhirnya berpisah gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya teman-teman. Apabila bermanfaat silakan like dan subscribe. Teman-teman juga yang mau tanya jawab atau mau ya sekedar ngobrol-ngobrol aja, silakan join di Discord ya gitu. Kita juga ada kuis setiap Sabtunya. Setiap weekend kita ada kuis biar teman-teman makin terasa. Jadi di Discord itu lucu-lucuan ya teman-teman. Jadi di sana saya berperan sebagai kepala sekolah dan teman-teman adalah murid-muridnya. Mungkin beberapa teman-teman yang berhasil menjawab pertanyaan mingguan akan diangkat menjadi siswa atau siswi berprestasi. Dan beberapa juga yang teman-teman yang memang memahami, yang saya lihat pemahamannya bagus tentang dunia investasi, saya angkat menjadi ketua kelas. Saya juga mengangkat beberapa orang yang memang menjadi guru, yang membantu menjadi admin dan moderator di grup, biar ada suasana yang nyaman saat kita berdiskusi gitu. Semoga semua sehat selalu, sampai ketemu di Discord dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Thank you.